Sudahlah, urusan nasab biar itu tidak penting bagi kita, biar berjalan. Yang penting mulai para muassis Mbah Hasim, Syekhana Khalil, Senawi, tidak ada masalah waktu itu. Sekarang ini pun kenapa kita masalahkan? Kenapa kita masalahkan? Jadi itu antara lain, kalau kita ingin sukses, maka apa yang ada pada awal kita tetap perjuangan, kita tetap lakukan. Kita sekarang ini mikir nasib, ya. Nasab sudah lewat, ya, nisab sudah berlebihan, tapi yang ambil orang lain. Mari nasib ini kita, insya Allah PBNU akan mikir nasib semua umat ini. Ketua Lembaga Dakwah Pusat yang sedang wawancara tentang polemik nasab. Jangan mengurus nasab, tapi uruslah nasib. Seandainya keluar dari ketua lembaga bisnis, itu pas orang suruh mengurus nasib. Padahal di sini terjadi permasalahan, perbedaan pendapat di dalam pandangan nasab. Hadis kama qala Rasulullah, barang siapa yang mengakui bukan bapaknya, padahal dia sudah tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka surga baginya haram. Jadi yang mengaku-ngaku, datangkan dalilnya, datangkan buktinya. Ini yang sebenarnya tugas jenengan, meluruskan dakwah-dakwah sesat ini. Kalau ini menjadi hujjah bagi umat, apakah jenengan tidak pernah berpikir mereka tidak takut kepada Allah? Kenapa saya bilang mereka tidak takut kepada Allah? Seandainya takut kepada Allah, mereka tidak akan tega dan tidak akan sampai hati untuk memalsukan dan memelintir para pernyataan-pernyataan wali Allah. Karena siapapun yang menyakiti wali Allah, ialah menyakiti Allah. Imam-imam sufi yang menjadi pedoman para pengikutnya itu dipelintir semua oleh mereka. Di mana amanah jenengan yang sudah dijadikan ketua lembaga dakwah? Jadi ini bukan hanya sekedar polemik nasab, akan tetapi ada gerakan-gerakan dakwah batiniyah yang terselubung di dalam, diselundupkan di dalam nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti itu ketua. Orang suruh. Jadi kalau jadi ketua ini kan amanah. Lalu bagaimana tentang tanggung jawab dakwah? Bahwa ilmu itu akan dijaga dalam setiap zamannya oleh orang-orang alim yang bersikap adil, oleh lembaga dakwah yang bersikap adil, oleh ketua lembaga dakwah yang bersikap adil. Bukan tebang pilih. Kalau kekasihnya yang berbuat salah, berbuat sesat, dibiarkan. Kalau orang yang bukan kekasihnya berbuat salah sedikit, langsung dihukum. Begitu. Allah kari. Ketua apa belum dengar cerita-cerita bagaimana dulu mereka mencaci Gus Dur, menghina Gus Dur. Dibilang seperti itu, saya malu untuk mengungkapkannya. Apakah ketua juga dulu tidak mendengar peristiwa penghadangan mantan Rois Am NU PBNU Kiai Ma'ruf Amin, bahkan difitnah PKI sehingga dihadang di Madura? Lihat beritanya. Bagaimana dulu Rois Am jenengan difitnah PKI sehingga emosi masyarakat Madura memuncak dan menghadangnya. Sekarang ketika nasabnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, mereka merengek-rengek kepada NU minta tolong. Yang dulu dihina, dicaci ketika mereka jaya, sekarang kolab, maka mereka berlindung kepada NU. Ini sama dengan pendahulu-pendahulunya. Bagaimana dulu
Abdullah bin Sabah untuk menghancurkan menantu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang dituduh curang, waliyadzubillah, dituduh tidak adil, sehingga berakhir kepada kudeta. Kemudian setelah Sayyidina Utsman dibunuh, mereka berlindung kepada Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali tidak bisa dimanfaatkan, maka Sayyidina Ali dibunuh oleh kelompok mereka. La haula wala quwata illa billah. Di Indonesia, datang dengan tema pendidikan, berafiliasi dengan Belanda, hampir saja para ulama terbunuh semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan kepada negeri wali ini, sehingga mereka kalah dan mereka kembali berlindung kepada NU. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk membongkar kepalsuan nasab mereka yang dijadikan senjata yang sangat ampuh untuk mengelabui umat agar berperang dengan siapapun. Tapi setelah dibongkar, kolab mereka dan harus berlindung kepada lembaga yang paling besar, Nahdlatul Ulama, kepada para kiai-kiai. Padahal Said Soleh sebagai pongkol dari 3 wali songo, putra Syekh Abdul Qadir Jailani, difiktifkan oleh mereka. Silahkan ditelaah, karena jenengan adalah ketua lembaga dakwah. Apakah jenengan ridho agama ini dipelintir? Ingat pesan baginda Nabi. Bukan bermaksud untuk menggurui beliau, tidak, hasya wa kallah. Apalagi ya menyalahkan beliau. Tapi ingatkanlah saudara-saudara kita ini, diingatin kalau ada pernyataan yang kurang pas atau tidak ada pada tempatnya. Jangan mengurus nasab, tapi uruslah nasib. Ini sebenarnya kata-kata seperti ini, kata-kata kurang bijak dan kata-kata tidak mendidik dan kurang pas ketika ini keluar dari ketua lembaga dakwah. Seandainya keluar dari ketua lembaga bisnis, itu pas menyerukan orang untuk mengurusi nasib, berbisnis, berdagang. Ini karena lembaga dakwah kok orang disuruh bisnis. Nah, kan ini kan kurang pas. Begitu. Jadi semoga ini sampai di telinga beliau. Jadi ini kata-kata kalau ditempatkan di lembaga dakwah ini kurang pas. Begitu. Orang suruh mengurus nasib, padahal di sini terjadi permasalahan perbedaan pendapat di dalam pandangan nasab. Jadi seharusnya beliau itu mengarahkan kedua belah pihak yang sedang berbeda pendapat, mengarahkan kepada petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan syariat. Begitu. Jadi di dalam Al-Quran, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Jadi bagi orang yang mengaku-ngaku, hati-hati dengan firman Allah. Atau sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, al jannatu ali haram, al hadis atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang mengakui bukan bapaknya, padahal dia sudah tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka surga baginya haram. Jadi yang mengaku-ngaku, datangkan dalilnya, datangkan buktinya, takut salah, kan seperti itu. Nah, jadi yang menentang juga datangkan dalilnya, buktinya, takut kena hadis juga. Atau fil ansab, itu termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kalau sudah yang menentang sudah mendatangkan dalil, maka kalau kita kembali kepada kaidah ilmu nasab, at-ta'nul mufassar muqaddamun 'alal isbat al-mujmal. Jadi ta'n mufassar,
pembatalan yang disertai dengan bukti-bukti yang konkret, dalil-dalil yang pasti, maka itu lebih didahulukan daripada isbat yang mujmal. Seperti itu ketua. Orang suruh. Jadi kalau jadi ketua ini kan amanah. Jenengan dipercayai jadi ketua. Sekarang fak jenengan itu ketua apa? Bidangnya ketua apa? Bidangnya ya ketua dakwah ya. Sampaikan dia dengan sesuai bidangnya. Ini urusan dakwah. Ya harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kembali kepada ilmunya, kaidahnya, istilahnya. Seperti itu sebenarnya. Jadi sangat disayangkan ini. Terus, lain daripada itu, 10 terakhir di Indonesia ini banyak keributan, kerusuhan yang disebabkan oleh pengakuan nasab yang tidak jelas. Contoh, mulai Pilpres 2014 sampai peristiwa-peristiwa unjuk rasa keributan, itu kan sebabnya ada sebuah klan atau kelompok yang mengaku sebagai anak cucu Nabi, keturunan Nabi, dzurriyyah Nabi, ahlul bait, tapi perilakunya itu angkuh. Perilakunya itu melampaui batas. Semua orang dicaci, semua orang dimaki, semua orang difitnah. Merasa bahwa dirinya itu adalah kebenaran yang mutlak. Dan siapapun yang menentang atau berbeda pendapat dengan mereka, yaitu dianggap kafir, murtad, minimal munafik. Seperti kemarin, Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am. Karena Kiai Ma'ruf Amin menjadi wakil dari Jokowi, yang Jokowi itu adalah lawan politik mereka, maka Kiai Ma'ruf Amin dituduh PKI. Sampai dihadang. Masa jenengan nggak baca beritanya atau nggak mendengar beritanya? Heboh itu. Rois Am jenengan mantan sekarang. Itu dihadang karena dituduh PKI. Sebab penyebabnya, kenapa masyarakat mau diperintah oleh mereka untuk menyerang siapapun yang bertentangan dengan mereka? Karena masyarakat sudah mengira bahwa mereka itu adalah kebenaran yang mutlak. Bahwa mereka itu adalah agama yang sesungguhnya karena mengaku nasab. Sedangkan nasabnya belum jelas, kan begitu, teman-teman. Selalu mengintip kesalahan orang lain. Tentang kasus adzan, Menteri Agama, ya, dari mana Menteri Agama? Adiknya ketua jenengan, PB, karena kasus adzan, waduh, digoreng sampai gosok. Pemerintah, karena ada pembacaan qiraat di dalam istana dengan langgam Jawa, nada Jawa, waduh, istana iblis, seperti itu. Haula wala quwata illa billah. Pemecah belah umat, menyerukan agar rakyat melawan pemimpinnya, mengadu domba. Tapi setelah dibantah, ini loh yang benar. Yang membantah itu pasti dituduh pemecah belah umat. Seperti yang sekarang yang terjadi polemik nasab. Mereka itu seenaknya membatalkan nasabnya orang lain. Wali Songo tidak punya keturunan kecuali anak putri. Dari mana dia tahu?
Jenengan tidak baca kitab mereka, buku mereka. Buku yang pertama mereka itu membatalkan pongkol nasab Wali Songo dengan alasan yang tidak jelas. Jadi nasabnya orang lain itu dibatalkan seenaknya. Seolah-olah dunia, agama, Rasulullah itu milik mereka. Seperti itu yang terjadi. Tolong dibaca dong. Yang sekarang ini, di buku mereka yang kedua, yang baru ini, 3 bab itu hanya menjelaskan dan mengejek Wali Songo yang berpongkol nasabnya itu kepada Said Soleh sebagai putra Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal di kitab-kitab menakib Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah menerangkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu yukanna fi ba'dil buldan bi Abi Soleh, dikunyai di beberapa negara, di beberapa kota itu dengan Abu Soleh. Ketika nasab mereka itu dibatalkan, maka mereka akan menuduh orang yang membatalkan itu sebagai dajjal, sebagai pemecah belah umat. Yang memulai pemecah belah umat itu siapa? Yang memulai pembatalan nasab itu siapa? Mereka. Tapi umat sudah terhipnotis dengan pengakuan Ahlul Bait, dzurriyyah Nabi. Di dalam jiwa kami mengalir darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kami ngaji di Mekah 10 tahun. Kami berguru kepada Sayyid yang asli dari keturunan Sayyidina Hasan. Tidak pernah satu kalimat pun mengaku saya dzurriyyah Nabi. Tidak. Apalagi berkata di dalam jiwa saya ada darah Nabi yang mengalir. Tidak pernah. Ketua. Untuk apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Jadi, kami ini memang berjuang dari dulu. Karena mereka ini semakin kesini semakin sombong. Mencaci para ulama, para kiai yang berbeda pendapat dengan mereka. Bahkan mereka membanding-bandingkan para kiai yang alim dengan mereka yang bodoh. Sehingga keluar kata-kata ngaji kepada Habib yang bodoh satu lebih utama daripada ngaji kepada para kiai 70 kiai yang alim. Kaki Habib yang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamar, kaki dibandingkan dengan kepala 70 kepala kiai yang alim, kaki ahli maksiat. Dari mana istimbatnya ketua? Apakah ini dakwah ini benar? Kaki seorang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamar itu lebih utama daripada 70 kepala kiai yang alim. Dari mana istimbatnya? Dari Al-Quran kah? Dari hadis kah? Ini yang sebenarnya tugas jenengan, meluruskan dakwah-dakwah sesat ini. Jadi, kenapa kami mencari khurafat-khurafat mereka? Pasca debat di Maktab Daimi yang dihadapi oleh Guru Gembul. Guru Gembul menyampaikan unek-unek para masyarakat yang diperbudak oleh mereka. Unek-unek masyarakat disampaikan. Nah, akhirnya itu katanya oknum. Itu bukan dari akidah kita. Ternyata besoknya keluar video si pirang itu yang membenarkan dakwah-dakwah sesat seperti tadi itu, ketua. Dia nyebut kitabnya, makanya saya cari, oh kitab ini, saya cari, saya gali semua, ternyata subhanallah banyak dakwah-dakwah yang menjadi ajaran karena dikitabkan. Mengaku Allah. Apakah mengaku Allah itu dibenarkan oleh Al-Quran dengan Al-Hadis?
Mau dikemanakan ayat Allah ketika Allah berfirman, wa idh qarallahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahin min dunillah. Mau dibuang kemana? A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahin min dunillah. Wa subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Ini ajaran ketua yang sedang populer dan dikaji di pesantren-pesantren, yaitu kitab Bughya al-Mustarsyidin, yang menyelipkan pernyataan dakwah batiniyah dengan tema asubiyah. Inna amara salafina ahli ba'alawi hujjatun wa kafabihim liman iktada. Kalau memang sekarang dakwah mereka itu adalah hujjah, pedoman, dalil bagi umat, dan cukup untuk mengikuti mereka agar mendapatkan hidayah, bagaimana dengan yang nyemek-nyemek payudara di jalan? Bagaimana dengan yang mengaku Allah? Bagaimana dengan yang mengaku serah terima jabatan dengan Allah? Ini jelas bertentangan dengan akidah karena menyiret sifatul khaliq kepada sifatul makhluk. Menyamakan dirinya dengan Allah. Itu menyeret makom Allah yang tinggi kepada makom leluhurnya. Serah terima jabatan. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kalau ini menjadi hujjah bagi umat, apakah jenengan tidak pernah berpikir bagaimana nanti umat bisa berkata karena berpedoman dengan ajaran-ajaran mereka mengaku Allah dengan alasan ngantur? Di mana amanah jenengan yang sudah dijadikan ketua lembaga dakwah? Nanti akan banyak orang-orang yang akan mengaku Allah dengan alasan syafaat, ghaibah, anak. Padahal sudah kami kaji sebelumnya. Ketika kami sudah membaca buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, ajaran-ajaran sesat mereka yang mengaku Allah, serah terima jabatan, nyemek-nyemek payudara dengan dalil barokah, kebaikan, dijaga dari syahwat zina. Kami mendalami, kami meneliti sumbernya dari mana, pendahulunya siapa, siapa awal mulanya. Jadi ini bukan hanya sekedar polemik nasab. Akan tetapi ada gerakan-gerakan dakwah batiniyah yang terselubung diselundupkan di dalam nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu bagaimana tentang tanggung jawab dakwah yang diwarisi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya? Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihadal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ini adalah konsep yang ditunjukkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada kita semua, kaum santri, kaum kiai, terlebih kaum pendakwah, bahwa ilmu itu akan dijaga dalam setiap zamannya oleh orang-orang alim yang bersikap adil, oleh dai yang bersikap adil, oleh lembaga dakwah yang bersikap adil, oleh ketua lembaga dakwah yang bersikap adil, bukan tebang pilih. Kalau kekasihnya yang berbuat salah, berbuat sesat, dibiarkan. Kalau orang yang bukan kekasihnya berbuat salah sedikit, langsung dihukum.
Begitu. Allah kari. Jadi baginda Nabi, laukanat binti Fatimah sarokot lakotoktu yadaha. Ada seorang perempuan dari kaum Quraisy yang dimuliakan ternyata mencuri. Setelah itu para sahabat meminta kepada Sayyidina Zaid. Sayyidina Zaid karena dianggap orang yang dekat dan disayang oleh baginda Nabi. Kalau tidak salah Sayyidina Usamah bin Zaid. Ya, Sayyidina Usamah bin Zaid. Untuk menolong si perempuan itu kepada baginda Nabi. Baginda Nabi marah. Apakah kamu akan menolong orang yang salah? Seperti ini Allah mencelakakan umat-umat sebelumnya. Karena tebang pilih di dalam menetapkan hukum. Yang kata-kata bahasa populernya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Demi Allah, seandainya putriku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Jadi ketua sekarang karena yang melakukan kesalahan itu adalah kekasihnya, sahabatnya, akhirnya memilih dia atau menyerukan kepada warga-warganya untuk memilih dia. Ketua apa belum dengar cerita-cerita bagaimana dulu mereka mencaci Gus Dur, menghina Gus Dur. Dibilang seperti itu, saya malu untuk mengungkapkannya. Apakah ketua juga dulu tidak mendengar peristiwa penghadangan mantan Rois Am NU PBNU Kiai Ma'ruf Amin? Karena di 2019 bergandeng dengan Bapak Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin dibilang pengkhianat, lebih mengejar dunia, bahkan difitnah PKI sehingga dihadang di Madura. Beritanya masih ada. Kalau jenengan ingin tahu, lihat beritanya. Bagaimana dulu Rois Am jenengan difitnah PKI sehingga emosi masyarakat Madura memuncak dan menghadangnya. Sekarang ketika nasabnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, mereka merengek-rengek kepada NU minta tolong, yang dulu dihina, dicaci ketika mereka jaya, sekarang kolab, maka mereka berlindung kepada NU. Ini sama dengan pendahulu-pendahulunya. Bagaimana dulu Abdullah bin Sabah untuk menghancurkan menantu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang dituduh curang, waliyadzubillah, dituduh tidak adil, dituduh mentahrif Al-Quran padahal dirinya yang mau mentahrif, sehingga berakhir kepada kudeta. Kemudian setelah Sayyidina Utsman dibunuh, mereka berlindung kepada Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali tidak bisa dimanfaatkan, maka Sayyidina Ali dibunuh oleh kelompok mereka. La haula wala quwata illa billah. Kemudian mereka berlindung, berafiliasi, bermitra dengan keluarga Sayyidina Al-Abbas di dalam mendirikan Abbasiyah untuk menghancurkan Bani Umayyah. Setelah Abbasiyah berdiri, mereka mendirikan kerajaan lepas dari Abbasiyah, yaitu Daulah Ubaidiyah, yang kemudian diganti nama dengan Fatimiyah karena sudah mengaku abna Fatimah. Datang ke Maghrib dengan topeng dakwah, mengajarkan ilmu, mendidik anak-anak. Tapi setelah mereka berjaya, banyak pengikutnya, maka mereka membunuh semua ulama-ulama di Kutama dan sekitarnya.
karena tidak mematuhi dakwah mereka, dakwah batiniyah, dakwah imamiyah, ismailiyah, dibunuh semua. Haula wala quwata illa billah. Di Indonesia datang dengan tema pendidikan berafiliasi dengan Belanda, hampir saja para ulama terbunuh semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada negeri wali ini. Allah Subhanahu wa taala memenangkan para pejuang-pejuang kemerdekaan sehingga mereka kalah dan mereka kembali berlindung kepada NU. Kemarin waktu 2019 puncak kejayaan mereka yang sukses menghipnotis sebagian besar masyarakat bangsa ini, yang diremut oleh mereka untuk menyerang siapapun yang tidak sependapat dengan mereka. Kasus 212. Pilpres menjadi ajang peperangan bagi mereka. Mengajak umat berperang dengan penyelenggara Pilpres, dengan pemerintah. Karena waktu itu umat masih belum tahu. Karena kebongkaran kepalsuan nasab mereka belum dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membongkar kepalsuan nasab mereka yang dijadikan senjata yang sangat ampuh untuk mengelabui umat agar berperang dengan siapapun di bawah perintah mereka. Tapi setelah dibongkar, kolab mereka dan harus berlindung kepada lembaga yang paling besar, Nahdlatul Ulama, kepada para kiai-kiai. Padahal pongkol nasabnya dari 3 wali songo itu dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Said Soleh sebagai pongkol dari 3 wali songo, putra Syekh Abdul Qadir Jailani, difiktifkan oleh mereka. Jadi ini pembatal nasab. Kemudian setelah nasabnya dibongkar, jangan ngurus nasab orang lain. Padahal dari dulu dia menghakimi semua nasabnya orang lain. Mengajak umat berperang melawan pemerintah. Sekarang setelah nasabnya dibongkar, para kiai yang dituduh pemecah belah umat, padahal yang memecah belah umat dari dulu ialah mereka. Dulu pada 2015 guru kami datang dari Mekah ke sini, bertanya kenapa mereka itu kok membenci Jokowi, apa yang dilakukan Jokowi kepada mereka, mengambil hartanya atau mengambil istrinya atau merampok rumahnya. Tidak, katanya. Mengambil istrinya tidak, mengambil hartanya tidak. Kenapa membenci Jokowi? Apa salahnya Jokowi harus dibenci? Bukankah Jokowi yang mengurus pemerintah ini, yang mengatur undang-undang pemerintah ini? Kenapa dibenci? Jadi orang luar negeri ini tidak habis pikir. Ya karena Jokowi itu bukan presiden yang diinginkan oleh mereka. Jadi siapapun yang tidak menguntungkan kepada mereka, bahkan bertentangan dengan mereka, bertolak belakang dengan kemauan mereka, maka akan diserang habis-habisan. Seperti Said Soleh. Di dalam menakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sebagian besar di dalam menakibnya itu Yukanna Abi Soleh. Jelas. Bahkan kitab-kitab sejarah juga mencatat. Fi ba'dil buldan Yukanna Abi Soleh. Ini sudah jelas, terang benderang. Syuhrul istifadah. Tapi dibatalkan oleh mereka. La haula wala quwata illa billah. Jadi begini teman-teman, ya mereka itu merasa lebih berhak di dunia ini. Lebih berhak atas Rasulullah, lebih berhak atas agama, lebih berhak atas dunia. Karena dari biografi leluhur mereka, sahibut tasrif hayyan wa maitan. Jadi leluhur mereka itu yang memegang kendali dunia ini, mati maupun hidup.
Karena sudah serah terima jabatan dengan Allah. Jadi urusan langit dan bumi itu sudah diserahkan kepada kakek mereka. Oleh karena itu mereka merasa paling berhak, bukan hanya terhadap agama, bukan hanya terhadap Rasulullah, terhadap Allah pun mereka lebih berhak daripada kita semua. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ketua dakwah, tolong ajaran sesat ini dikontrol. Kalau tidak dikontrol, apalagi didukung, didiami, maka bagaimana ke depan para anak bangsa, wabil khusus pada para santri yang bisa baca kitab. Kalau kitabnya ini beredar, anallah, kullu nafsin dha'iqatul maut, laisa li nafsun, kullu man 'alaiha fa'an, ma ana 'alaiha, kullu syai'in halikun illa wajha, ana min nuri wajhihi, anallah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi yang akan saya sampaikan, tapi jangan khawatir ketua, nanti di buku jawaban kedua ini sudah kami sampaikan. Jadi bukan cuma hadis yang ditahrif oleh mereka, Al-Quran digagalkan oleh Sayyidina Utsman, oleh karena itu Sayyidina Utsman dikudeta. Jadi memang dari pendahulunya memang seperti itu. Siapa yang bertentangan dengan mereka, walaupun itu menantu baginda Nabi besar Muhammad SAW, Amirul Mukminin, baginda Nabi malu terhadap Sayyidina Utsman karena para malaikat malu kepada Sayyidina Utsman. Di mata mereka tidak ada apa-apanya karena bertentangan dengan mereka. Hadis dipelintir. Jadi hadis dipelintir. Kemudian setelah hadis dipelintir sukses, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, wabil khusus tokoh-tokoh ulama sufi yang dipelintir. Jadi begitulah mereka. Mereka akan menimpel kepada siapapun yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Tapi setelah itu akan ditumbangkan setelah mereka berjaya. Karena di sini adalah tokoh-tokoh sufi, ladang dakwah yang paling ideal untuk menyalurkan dakwah mereka, maka mereka semua akan menimpel ke tokoh-tokoh sufi seperti Mansur Al-Hallaj, berguru kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Terus muridnya Al-Hallaj An-Nasimi ini dicatat di buku mereka, sudah saya tangkap ini. Oh, ini berarti satu kelompok, satu aliran, satu grup, Batiniyah. Sudah saya tulis. Jangan khawatir ketua, nanti akan saya sampaikan. Buku ini saya kirim kepada jenengan. Silahkan ditelaah. Karena jenengan adalah ketua lembaga dakwah. Apakah jenengan ridho agama ini dipelintir? Ingat pesan baginda Nabi. Jadi yahmilu hadzal ilma min kulli khurafin uduluhu. Setiap generasi apa? Mentiadakan yanfauna anhu. Mentiadakan 3 hal. Tahrifal ghalin. Penyelewengan orang-orang yang berlebihan di dalam beragama. Berlebihan di dalam bertasawuf. Berlebihan di dalam berakidah. Berlebihan di dalam bertauhid. Ini harus ditiadakan. Jadi kami harus bersatu untuk menjaga ilmu dari pemelintiran orang-orang yang berlebihan. Ini satu. Yang kedua, intihalal mubtilin. Pemalsuan orang-orang yang batil. Oleh karena itu kami nanti berencana untuk memilah tokoh-tokoh sufi yang original, tokoh-tokoh sufi yang terpapar virus batiniyah, dan tokoh-tokoh batiniyah yang bertopengkan sufi. Kami ambil dari pernyataan Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Pernyataannya Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni dalam Muqaddimah Al-Yawaqid, kalau nggak salah itu kitabnya. Dari tokoh-tokoh sufi seperti Ahmad Zarruq,
dari pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh sufi yang bertentangan asas-asas sufi itu dengan pernyataan-pernyataan yang sudah dipalsukan, dipelintirkan, diselewengkan oleh tokoh-tokoh batiniyah dan mereka. Seperti itu ketua. Kami akan terus menggali dan kami terus akan mengejar saksiat-saksiat, kepribadian-kepribadian yang meneruskan dakwah-dakwah batiniyah. Sudah kami kantongi semua, sudah kami catat semua. Insya Allah nanti akan bukan hanya buku ini atau bukan hanya kitab Maimun Al-Qaddah dan kitab-kitab yang lain. Kami akan meneruskan perjuangan Imam Ghazali yang sangat membela tokoh-tokoh sufi yang dicemari oleh gerakan-gerakan batiniyah dengan pengakuan-pengakuan palsu mereka. La haula wala quwata illa billah. Jadi kami sudah menyimpan ibarah dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang menerangkan bahwa inna affakun minal Yaman, ada sekelompok dari Yaman termasuk Ibnul Khayyat yang memelintir pernyataan-pernyataan Abi Yazid Al-Bustami, pernyataan-pernyataan Imam Sufi yang lain dipelintir, dipotong, dipalsukan oleh mereka, termasuk Subhani. Terus pernyataan yang katanya dikatakan waktu ghaibah Abi Yazid, la ilaha illa ana. Itu sudah kami tulis ketua. Teman-teman, sudah kami tulis. Ternyata mereka bukan hanya memelintir hadis, membuat hadis palsu, akan tetapi mereka memelintir pernyataan-pernyataan para wali termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani yang luar biasa dipalsukan oleh mereka. Sudah saya kantongi semua siapa yang memalsukan itu, termasuk Asad Tonaufi yang memelintir pernyataan-pernyataan Syekh Abdul Qadir Jailani yang keluar dari tauhid. Haula wala quwata illa billah. Kenapa? Agar mereka bisa melontarkan dakwah-dakwah batiniyahnya itu dengan berdalil kepada pernyataan-pernyataan para wali seperti Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, dan Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan pernyataan-pernyataan para beliau yang sudah dipelintir dan dipalsukan oleh mereka. Sekarang itu digunakan oleh batiniyah modern di Indonesia ini. Buktinya sudah saya punya. Silakan nanti dibandingkan dan difikirkan. La haula wala quwata illa billah. Jadi pernyataan Ahmad Zarruq terhadap Ibnu Khayyat yang dari Yaman itu sudah saya tulis. Dan pernyataan Ibnul Arabi yang berkata, la yajuzu li waliyin an yaqula ana Allah walau aqsa darajatil qurb ila Allah. Jadi tidak pantas bagi seorang wali berkata ana Allah walaupun sampai di tingkat yang terdekat, yang tertinggi, yang terdekat dengan Allah, tidak boleh. Itu pernyataan Ibnul Arabi. Tapi Ibnul Khayyat itu memalsukan kitabnya Ibnul Arabi yang bernama Al-Futuhat, dan Ibnul Khayyat itu juga mengirim risalah-risalah kepada ulama sedunia tentang pernyataan-pernyataan Ibnul Arabi yang sudah dipalsukan oleh Ibnul Khayyat yang dari Yaman itu. As-Sufiyah zulima zulman katsira. Jadi imam-imam sufi itu terzalimi dengan kezaliman yang sangat banyak oleh kelompok-kelompok batiniyah. Banyak yang sudah dipelintir, bukan hanya itu. Abul Abbas An-Naqsabandi, terus At-Tijani, Abil Hasan Asy-Syadzili, dipelintir semua oleh mereka. Tokoh pedoman imam-imam sufi yang menjadi pedoman para pengikutnya itu dipelintir semua oleh mereka. La haula wala quwata illa billah.
Allahul Musta'an. Jadi sudah kami tulis dalam jawaban buku kami yang akan segera terbit ini untuk meluruskan dan menolong para wali Allah yang sudah dipalsukan pernyataannya oleh batiniyah yang lalu dan batiniyah yang modern. Jadi begini Ketua, ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Begini teman-teman, jadi polemik nasab ini bukan hanya sekedar polemik nasab biasa, tapi di balik itu adalah gerakan-gerakan batiniyah yang akan menghantam dan menghancurkan siapapun yang bertentangan atau berhadapan dengan mereka. Mereka tidak takut kepada Allah. Kenapa saya bilang mereka tidak takut kepada Allah? Seandainya takut kepada Allah, mereka tidak akan tega dan tidak akan sampai hati untuk memalsukan dan memelintir para pernyataan-pernyataan wali Allah. Karena siapapun yang menyakiti wali Allah, ialah menyakiti Allah. Seperti itu teman-teman. Jadi saya sudah saya tulis semua, insya Allah, dan nanti kitab-kitab itu akan segera saya terbitkan. Tujuannya hanya ingin memberi petunjuk kepada umat, wabil khusus anak bangsa ini, agar tidak terperdaya oleh pernyataan-pernyataan yang sudah dipalsukan, dalil-dalil yang sudah dipelintir, penafsiran-penafsiran yang sudah dipalsukan oleh mereka. Semoga ini menjadi petunjuk dan semoga menjadi amal yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membebaskan umat dari gerakan-gerakan yang berpotensi menyesatkan, bahkan memurtadkan. Oleh karena itu, semoga kami dan kita semua, umat Muhammad secara umum, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menghalau 3 hal yang sudah disampaikan oleh baginda: tahrifal ghalin, wa intihadal mubtilin, wa ta'wilal jahilin. Pemelintiran orang yang berlebihan, pemalsuan orang-orang yang batil, dan penyelewengan tafsir dari orang-orang yang bodoh. Semoga kita semua senantiasa dalam kearifan, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan dari para wali Allah, daripada para wali songo. Nggih, semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi. Itulah tadi pernyataan dari Kiai Ja'far, cucu dari Batu Ampar, Madura, yang mengomentari tentang pernyataan Rois Am serta tokoh-tokoh PBNU yang masih percaya dengan khurafat para kabib-kabib yang ada di Indonesia. Semoga saja video kali ini mencerahkan kita dan menyadarkan para mukibin-mukibin yang masih terbelenggu dalam kepercayaan kepada kabib yang dianggap sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.